Melihat ukuran Indonesia yang lebih luas 45 kali lipat daripada Belanda saat ini, timbul pertanyaan, kok bisa negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia dan berpenduduk lebih dari 273 juta orang dijajah oleh Belanda serta mampu menguras kekayaan Indonesia. Tidak hanya itu, Belanda juga menghancurkan peradaban kuno Nusantara, menaklukkan dan memerintah Indonesia yang luas ini selama ratusan tahun. Sebelum kolonisasi Eropa, Kepulauan Nusantara hidup dalam harmoni ekosistem politik yang dinamis dan luar biasa, yang terdiri dari kesultanan, kerajaan, negara swapraja, kedatuan, dan suku-suku lokal yang membentang dan terhubung melalui perdagangan. Wilayah Nusantara juga memiliki teknologi maritim yang bahkan mengungguli orang-orang Eropa. Nenek moyang kita lebih dahulu mengenal bubuk mesiu daripada orang Eropa. Hal ini menciptakan budaya campuran antara Hindu-Buddha dan Islam, dengan bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa dagang yang umum digunakan oleh ratusan kelompok etnolinguistik. Di video kali ini, kami akan berusaha menjawab pertanyaan itu dengan mengkaji strategi Belanda dalam menaklukkan Kepulauan Nusantara yang luas ini yang memiliki ratusan entitas kerajaan, serta menyoroti dampak kapitalisme Eropa terhadap peradaban kuno bumi Nusantara. Sebelum era kolonialisme di Indonesia, pertama-tama harus kita pahami dulu bahwa Indonesia belum ada. Republik Indonesia modern terletak di wilayah geografis yang lebih luas yang dikenal sebagai Kepulauan Nusantara, atau orang Eropa dulu menyebutnya Alam Melayu. Kepulauan terbesar di dunia yang menjadi rumah bagi lebih dari 1.300 kelompok etnis dan 700 bahasa ini pada era prakolonial tidak pernah bersatu penuh dalam satu pemerintahan. Selama berabad-abad lamanya, ada ratusan kerajaan yang lahir dan runtuh di Nusantara. Beberapa di antaranya berkembang sangat kaya dengan menguasai jalur sempit Selat Malaka yang menghubungkan peradaban di Tiongkok dan peradaban di India, Persia, Jazirah Arab, dan sekitarnya. Lebih dari itu, masyarakat Nusantara tidak hanya sekedar perantara dalam jaringan perdagangan lintas benua ini, karena kita adalah pemasok utama rempah-rempah seperti pala, cengkeh, lada, dan lain-lainnya. Sebelum era kolonial, Kepulauan Nusantara didominasi oleh agama Hindu dan Buddha. Namun, pada abad ke-13, Islam masuk ke Nusantara hingga 2 abad berikutnya, yakni pada abad ke-15, Islam mendominasi wilayah Nusantara. Islam mula-mula berkembang di sepanjang jalur perdagangan maritim. Kerajaan-kerajaan Islam lahir seperti Kesultanan Aceh, Kesultanan Malaka, dan Kesultanan Demak, lalu mengambil alih kuasa Kekaisaran Majapahit yang beragama Hindu-Buddha. Dalam jurnalnya, Antonio Pigafetta yang berlayar mengelilingi dunia bersama Ferdinand de Magalhaens mengatakan bahwa bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perdagangan di wilayah-wilayah Nusantara. Hal senada juga dikatakan oleh penjelajah Eropa lainnya seperti Bartholomeus Dias yang dicatat oleh Tommy Perez dalam Suma Oriental, bahwa bahasa Melayu digunakan secara luas di wilayah maritim Nusantara sebagai lingua franca. Banyak pedagang dan pelaut dari berbagai bangsa yang menggunakan bahasa Melayu untuk berkomunikasi dalam kegiatan perdagangan. Kedatangan orang-orang Eropa di Asia sepanjang abad pertengahan didasari hasrat ingin menguasai wilayah penghasil rempah. Meski demikian, satu-satunya orang Eropa yang pernah menginjakkan kaki di surga dunia tempat asal harta-harta karun aromatik ini adalah para petualang yang sangat berpengalaman seperti Odoric dari Pordenone dan Marco Polo. Orang-orang Eropa ketika itu tidak memiliki hubungan dagang langsung dengan Kepulauan Nusantara. Hubungan utama rempah-rempah bagi Eropa datang melalui dunia Islam di Timur Tengah yang mendominasi rute rempah-rempah melalui jalur darat. Pada akhir abad ke-15, Kekaisaran Ottoman menaklukkan Konstantinopel yang secara otomatis mendominasi rute rempah-rempah. Pajak yang tinggi membuat Eropa mulai berpikir untuk mencari jalur rempah-rempah langsung ke jantung Nusantara. Abang kakak bisa lihat video lengkapnya pada yang di atas ya. Kerajaan
kerajaan kecil Portugal menjadi pelopor penjelajah dunia. Pada tahun 1497, penjelajah Portugis Vasco da Gama berangkat dari pelabuhan Lisbon dengan 4 kapal dan 170 orang, memulai salah satu perjalanan terpenting dalam sejarah dunia, berlayar sejauh 24.000 mil yang hampir mustahil melalui Tanjung Harapan di Afrika. Setahun kemudian, mereka mencapai pelabuhan Kalkuta di India. Penemuan rute laut ke India ini menciptakan jalur langsung perdagangan pertama antara Eropa dan para pedagang rempah-rempah melalui jalur laut dan membuka jalan bagi era imperialisme global. Dalam satu dekade, Portugis mulai memperluas wilayah kolonial mereka dengan cepat, memasuki alam Melayu pada tahun 1509 ketika mereka melakukan kontak dengan Sultan Malaka. Pada tahun 1511, armada Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque berhasil menggulingkan Sultan, menghancurkan kerajaannya dan mencaplok kota pelabuhan Malaka. Tak lama kemudian, Spanyol menyusul di Filipina melalui jalur yang berbeda. Video lengkapnya silahkan abang lihat pada link di atas. Pada tahun 1500-an, kekayaan yang dihasilkan oleh Spanyol dan Portugal dari luar negeri membuat mereka menjadi kerajaan terkaya di dunia Kristen. Di Eropa ketika itu, kerajaan-kerajaan terjerumus dalam perang agama. Agama Kristen Protestan tengah bangkit menentang otoritas gereja Katolik. Satu wilayah di mana Protestanisme sangat kuat adalah Belanda. Wilayah yang kala itu dikuasai oleh dinasti Habsburg dari Spanyol. Pada tahun 1566, kaum Protestan Belanda bangkit memberontak melawan Katolik Spanyol. Belanda berhasil merdeka dan mendirikan Republik 7 Provinsi pada tahun 1581. Sadar akan kekayaan luar biasa yang didapatkan Spanyol dan Portugal, Belanda memulai misi untuk menemukan dan merebut jalur rahasia ke Nusantara. Pada tahun 1595, 4 kapal berangkat dari pelabuhan Texel di Belanda dan mengikuti jejak Vasco da Gama dalam pengembaraan samudra menuju kepulauan rempah yang dianggap mistis. Belanda sampai di Kesultanan Banten pada tahun 1597. Naas bagi Belanda, mereka diserang armada Portugal yang membujuk Sultan Banten untuk memerangi mereka. Tanpa menyerah, Belanda mengirimkan armada kedua setahun kemudian dan berhasil. Silahkan lihat video lengkapnya di link yang disediakan. Kapal-kapal Belanda kembali ke negaranya dengan 3 perahu penuh berisi harta karun rempah-rempah berupa pala, kayu manis, dan cengkeh yang tak ternilai harganya. Ekspedisi itu merupakan kesuksesan komersial pertama yang menggemparkan, menghasilkan keuntungan 400% bagi para investornya dan meyakinkan para pedagang Belanda untuk memberikan dukungan finansial penuh kepada mereka hingga menciptakan kekaisaran seberang lautan yang luas dan mampu mengusir Spanyol dan Portugal di Asia serta menggantikan mereka sebagai pemasok utama rempah-rempah di Eropa. Kata kuncinya di sini adalah investor, karena awalnya kekaisaran kolonial Belanda tidak dibangun oleh Republik Belanda sendiri, tetapi oleh para pemilik modal yang berinvestasi pada perusahaan kapitalis swasta. Awalnya para investor ini berasal dari berbagai perusahaan berbeda, namun pada 1602 para investor ini bergabung menjadi satu perusahaan besar yang dikenal sebagai Verenigde Oost-Indische Company atau VOC, salah satu perusahaan joint stock company pertama di dunia. VOC di atas kertas adalah perusahaan swasta, namun kenyataannya bertindak seperti negara berdaulat, membuat perjanjian dengan penguasa lokal, mendeklarasikan perang, mencetak mata uang sendiri, dan mendirikan koloninya sendiri. Bahkan pemimpin VOC disebut Gubernur Jenderal Hindia Timur yang bertindak lebih seperti raja daripada seorang CEO atau direktur utama. Selama 200 tahun berikutnya, cengkraman kapitalisme ini menghasilkan kekayaan yang tak terukur bagi para pemegang sahamnya dan memberikan penderitaan yang tak terhitung bagi ratusan ribu penduduk asli Nusantara saat mereka berjuang melawan kebijakan eksploitatif Belanda. Hanya dalam beberapa tahun sejak didirikan, kapal-kapal Belanda rutin berlayar di Nusantara. Pada tahun 1605, VOC mendirikan salah satu pijakan teritorial pertamanya di Nusantara ketika mereka bersekutu dengan Kesultanan Ternate melawan Portugis dan merebut benteng Portugis di Pulau Ambon. Dari sana,
mana VOC terus berkembang. Daerah-daerah utama tempat Belanda memusatkan upaya kolonial mereka adalah Kepulauan Maluku, pantai utara Jawa, dan juga Malaka. VOC menguasai jalur laut, tempat rempah-rempah hilir mudik. Di tahun 1619, sengketa dagang dengan Kesultanan Banten berubah menjadi perang, dan Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen menjarah serta menaklukkan kota pelabuhan Jayakarta di Jawa Barat. Jayakarta, kota yang berhasil direbut Fatahillah yang dulu bernama Sunda Kelapa itu, diganti namanya oleh VOC menjadi Batavia dan menjadi kantor pusat perusahaan utama VOC di Hindia Belanda. Pada tahun 1628, Sultan Agung dari Mataram mengepung Batavia. Pasukan Mataram yang perkasa itu dengan kekuatan lebih dari 15.000 orang terkendala masalah logistik. Hal ini membuat VOC menang hingga Sultan Agung dan pasukannya terpaksa mundur. 13 tahun kemudian, pada tahun 1641, VOC merebut Malaka dari Portugis. Spanyol dan Portugis bukan satu-satunya saingan VOC di seberang lautan. Orang-orang Belanda juga berselisih dengan Inggris. Meskipun di Eropa, Belanda dan Inggris adalah sekutu Protestan melawan kubu Katolik Iberia, tetapi di seberang lautan mereka adalah saingan dagang. Sepanjang abad ke-17, perselisihan antara Belanda dan Inggris atas sengketa dagang di wilayah koloni meningkat menjadi 3 perang yang masing-masing terjadi pada tahun 1652, 1665, dan 1672. Perang ini lalu dikenal dengan nama Anglo-Dutch War. Anglo-Dutch War kedua berakhir dengan pertukaran wilayah. Demi buah pala, Belanda rela memberikan wilayah Manhattan yang dulu bernama New Amsterdam kepada Inggris untuk ditukar dengan Pulau Run di Kepulauan Banda, Maluku. Dengan pertukaran ini, Belanda resmi menjadi penguasa rempah Nusantara pada abad ke-17. Tujuan VOC bukanlah perluasan wilayah, melainkan monopoli ekonomi. Setelah memiliki pijakan kecil mereka di Maluku, Jawa, dan Malaka, VOC memfokuskan upayanya untuk memonopoli produksi dan pergerakan rempah-rempah Nusantara. Penduduk asli Nusantara mulai merasa muak sebab Belanda mendikte cara mereka hidup, berlayar, dan berdagang di perairan asli mereka sendiri. Akhirnya, Belanda menggunakan eksploitasi, pemaksaan, dan kekerasan secara luas untuk membuat nenek moyang kita mengikuti kepentingan komersial VOC. Salah satu contoh paling awal yang terjadi adalah pada tahun 1621 di Kepulauan Banda. Penduduk asli Banda menolak menjual pala ke VOC. Sadar bahwa VOC tidak mampu memaksa orang-orang Banda untuk menjual pala ke mereka, Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen melakukan genosida. Penduduk asli Banda dan pulau-pulau mereka dirampas, lantas dihuni kembali oleh orang-orang yang dianggap setia kepada VOC. Itu baru buah pala. Lain halnya ketika Belanda mencoba memaksakan monopoli atas produksi cengkeh di Ambon. Mereka menghadapi perlawanan dari penduduk asli Ambon yang bangkit melawan VOC pada 1643. Perlawanan ini di bawah pimpinan seorang pahlawan bernama Kapitan Kakiali. Belanda sempat kewalahan selama 3 tahun dalam mengalahkan perjuangan Kapitan Kakiali. Namun akhirnya VOC menang. Dengan demikian, VOC telah mengamankan monopoli atas produksi cengkeh di Ambon. Tetapi bukan monopoli atas pasar cengkeh secara keseluruhan, karena rempah-rempah tersebut masih dibudidayakan secara luas di pulau-pulau yang dikuasai oleh Kesultanan Ternate. Belanda takut akan kekuatan Kesultanan Ternate yang besar. Namun hal ini berubah pada tahun 1650 ketika Sultan Mandar Shah dari Ternate digulingkan dalam kudeta. VOC melihat peluang dan masuk dengan menawarkan bantuan untuk mengembalikan Sultan ke tahtanya dengan syarat ia harus menebang semua pohon cengkeh di Ternate. Ketika itu Sultan Ternate menganggap bahwa Belanda bukanlah masalah besar, lalu menerima tawaran itu. Toh cengkeh bisa ditanam kembali dan tumbuh dengan mudah. Tapi sejarah berkata lain. Pala dan cengkeh sudah dikuasai. VOC lanjut berencana memonopoli lada. Siapa target berikutnya? Dalam hal ini, VOC menargetkan Kesultanan Jambi yang terkenal menjadi pusat utama perdagangan lada. Sejak tahun 1664, tanpa rasa bersalah, kapal-kapal perang VOC memblokade pelabuhan Jambi sehingga memutus hubungan kesultanan dengan mitra dagang tradisionalnya di Thailand dan Cina. Jambi menolak patuh kepada VOC, tetapi sayangnya Kesultanan Jambi ketika itu sedang berkonflik dengan tetangganya Kesultanan Johor. Belanda memanfaatkan persaingan ini dengan memihak Johor dan melemahkan Jambi secara perlahan. Tahun 1688, akhirnya Belanda berhasil menyerbu masuk istana Sultan dan menangkap
Sultan Jambi atas ancaman pembantu seperti di Banda. Demi keselamatan rakyatnya, Sultan Jambi terpaksa menyetujui perjanjian-perjanjian rugi yang dibuat VOC. Pada paruh kedua abad ke-17, lawan paling berat atas hegemoni VOC di Nusantara adalah Kesultanan Goa. Dengan kekuatan dan kemajuan militer luar biasa serta angkatan laut yang besar, Belanda tidak berkutik di depan Sultan Goa. Karena tak mampu menang melalui peperangan konvensional, dengan licik Belanda memanfaatkan celah-celah dalam Kesultanan Goa. VOC bersekutu dengan Pangeran Goa yang diasingkan yang bernama Arung Palaka dan meyakinkannya untuk kembali ke tanah airnya dan memicu pemberontakan terhadap tahta Goa. Belanda memanfaatkan kekacauan yang ditinggalkan Arung Palaka untuk menghancurkan armada Goa dan memaksa Sultan untuk menandatangani perjanjian pada tahun 1667 yang membuatnya tunduk secara ekonomi kepada VOC. Pada tahun 1674, Belanda memanfaatkan pemberontakan lain, kali ini di Kesultanan Mataram. Selepas wafatnya Sultan Agung yang perkasa, terjadi perang suksesi di antara para penerus Sultan. Selanjutnya, VOC menyerbu masuk dan membantu Sultan baru yang berkuasa menghancurkan pemberontakannya dengan imbalan patuh kepada VOC. Pada tahun 1682, VOC menggunakan taktik serupa untuk melemahkan pusat perdagangan lada lainnya, Kesultanan Banten. Pada akhir abad ke-17, jaringan kapitalisme Belanda telah menancapkan taringnya dalam-dalam ke dalam nadi alam Nusantara. Para penguasa lokal terpaksa atau dipaksa menari mengikuti irama VOC. Sementara rempah-rempah yang selama ribuan tahun beredar bebas di sepanjang jalur maritim Nusantara telah sepenuhnya dimonopoli. Tanaman pala dan cengkeh hanya boleh ditanam secara eksklusif di perkebunan-perkebunan yang dikuasai VOC, tempat para budak dan buruh kontrak bekerja keras dalam kondisi yang mengerikan untuk menghasilkan tanaman komersial yang menggemukkan kantong-kantong para menir Eropa. Sekarang mari kita telisik strategi perusahaan Hindia Timur Belanda atau VOC. Sering digambarkan bahwa Belanda atau Eropa secara umum merupakan ras yang lebih unggul dalam strategi militer, senjata, meriam, dan teknologi angkatan laut. Ternyata itu tidaklah benar. Kita sama unggulnya dalam hal ilmu pelayaran dan perdagangan. Buktinya, sebelum kedatangan bangsa Eropa, nenek moyang kita tercatat berdagang mandiri dari Tiongkok ke India, bahkan ke Madagaskar di Afrika. Alfonso de Albuquerque menuliskan dalam Cartas de Alfonso de Albuquerque bahwasanya dari India ketika akan berlayar menuju Nusantara, ia bertemu dengan kekuatan yang tak pernah ia temui sebelumnya. Mereka berlayar dengan kapal-kapal sekuat kastil dengan banyak layar milik para pelaut dari Jawa. Saya menemukan peta besar milik seorang pelaut Jawa, kata Alfonso. Ini peta yang paling baik yang pernah saya lihat. Peta itu disebut meliputi wilayah yang sedemikian luas hingga meliputi Eropa bagian barat, termasuk Portugal, Tanjung Harapan di Afrika Selatan, hingga Brazil di Amerika Selatan. Keberadaan benua Amerika di peta tersebut menunjukkan betapa hebatnya pelaut-pelaut Nusantara dalam dunia pelayaran. Peta itu tercatat dibeli oleh Alfonso de Albuquerque pada Agustus tahun 1511. Selain itu, moyang kita telah memiliki akses ke senjata api sejak abad ke-13 ketika bangsa Mongol memperkenalkan teknologi mesiu ke Kepulauan Nusantara. Lebih jauh lagi, penduduk Nusantara tidak mengalami stagnasi teknologi dan dengan cepat dan sukses berinovasi dalam menanggapi ancaman Belanda. Misalnya pada pertengahan tahun 1600-an, Kesultanan Banten telah menyewa konsultan Inggris untuk membantu mereka membangun armada dagang bergaya Eropa modern. Sementara orang-orang Jawa berhasil meniru dengan rekayasa senjata Eropa dan memproduksi senapan api dari batu, mortir, bayonet, granat yang mereka buat sendiri. Dengan demikian, keberhasilan Belanda tidak didapat melalui kekuatan senjata api, tetapi melalui politik pecah belah atau divide et impera yang licik. VOC memainkan permainan takhta dengan baik, melibatkan diri ke dalam perang lokal, mencampuri urusan internal kerajaan, dan memicu pemberontakan. Selalu mendukung pihak manapun yang akan menyerahkan sebagian kedaulatan ekonomi dengan kerajaan mereka. Menjelang awal abad ke-18, banyak hal mulai berubah. Saat itu,
Belanda telah unggul di alam Nusantara dalam perlombaan senjata. Dalam petualangan selama ratusan tahun dalam ikut campur politik di Nusantara, VOC telah membuat beberapa kerajaan Nusantara yang dulunya perkasa menjadi tidak berdaya, lemah, sehingga rentan terhadap penaklukan. Sepanjang tahun 1700-an, VOC perlahan-lahan mengalihkan fokusnya dari eksploitasi ekonomi ke penaklukan teritorial secara langsung. Pada tahun 1752, pemberontakan terjadi di Kesultanan Banten terhadap Sultan karena terlalu dekat dengan Belanda. Belanda berhasil memadamkan pemberontakan ini, lalu menggunakannya sebagai dalih untuk mengubah Kesultanan Banten menjadi negara bawahan. Kesultanan Mataram yang bertetangga dengan Banten mengalami nasib yang sangat mirip, yaitu berakhir pada tahun 1755 dengan ditandatanganinya Perjanjian Giyanti yang memecah Mataram menjadi Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Pada tahun 1780, kisah yang sama terulang di Kesultanan Tidore di Maluku, di mana para elit lokal bangkit melawan sultan mereka sebagai protes terhadap campur tangan Belanda. Tetapi Belanda berhasil meredakan kerusuhan tersebut dan menggunakannya sebagai dalih untuk mengubah Tidore menjadi negara bawahan. Dengan melakukan hal itu, Belanda memicu pemberontakan besar-besaran yang dipimpin oleh putra sultan yang diasingkan, yakni Sultan Nuku Muhammad Amiruddin Kaicil Paparangan. Dan mudah untuk mengetahui alasannya, ia meraih banyak kemenangan yang tidak terduga melawan Belanda, bahkan berhasil merebut takhta Kesultanan Tidore. Kesultanan itu awalnya bisa merdeka dari Belanda, dan Belanda tidak pernah berhasil mengalahkan Sultan Nuku. Namun 5 tahun setelah wafatnya sang sultan, pada tahun 1810, Tidore akhirnya ditaklukkan dengan bantuan Kesultanan Ternate yang tunduk kepada Belanda. Pada awal abad ke-19, status quo kolonial Belanda berubah sekali lagi karena VOC sudah bangkrut. Alasannya banyak. Salah satunya adalah tren komunitas perdagangan yang telah bergeser dari rempah-rempah menjadi kopi, gula, teh, dan kapas. Dalam hal ini, perusahaan Hindia Timur Inggris yang saat itu menjajah sebagian besar wilayah India jauh lebih unggul. Memang, Inggris pada titik ini telah melampaui Belanda sebagai kekuatan kolonial yang paling kuat di Asia. Pada tahun 1780, Anglo-Dutch War keempat meletus. Saat itu, Inggris telah menghancurkan setengah dari armada VOC di Hindia Timur. Pada tanggal 31 Desember 1799, hari terakhir abad ke-18, piagam perusahaan Hindia Timur Belanda berakhir dan tidak diperbaharui. Warisan VOC di Indonesia adalah eksploitasi, perbudakan, penindasan, dan kematian massal. Ratusan ribu bahkan jutaan orang meninggal dan menjalani hidup mereka dalam perbudakan. Semuanya hanya untuk melayani monopoli rempah-rempah VOC. Namun terlepas dari semua penderitaan itu, kegilaan rempah-rempah Eropa juga berakhir dan VOC bubar. Wilayah kekuasaan VOC diserahkan kepada Republik Belanda. Ketika itu, Belanda memasuki peperangan era Napoleon. Memang, ketika perang Napoleon melanda Eropa, Belanda berada di bawah pendudukan Prancis. Angkatan Laut Kerajaan Inggris merebut koloni-koloni Belanda di Nusantara, lantas mengembalikannya pada tahun 1814 setelah Napoleon berhasil dikalahkan. Setelah Kongres Wina, Belanda berubah dari yang awalnya republik menjadi kerajaan. Kerajaan Bersatu Belanda yang baru berganti nama dan melanjutkan apa yang diwariskan dari VOC. Pada tahun 1824, sebuah perjanjian yang ditandatangani antara Inggris dan Belanda menetapkan batas antara Malaya yang akan dikuasai Inggris dan Hindia Belanda yang akan dikuasai oleh Belanda. Perbatasan kolonial yang ditarik dalam perjanjian ini hingga hari ini masih merupakan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Setelah membangun status quo yang stabil dengan saingan kolonial utama mereka, yakni Inggris, Belanda mampu terus memperluas kekaisaran kolonial mereka tanpa hambatan. Sepanjang sisa abad ke-19, pengaruh Belanda menyebar lebih jauh. Dari yang sebelumnya menguasai hanya Jawa, kini menguasai sebagian besar wilayah Sumatera, Kalimantan, dan pulau-pulau terluar. Kesultanan Palembang dianeksasi pada 1823, Kesultanan Jambi pada 1883, hingga pada tahun 1908, pasukan Belanda menggunakan senapan mesiu untuk menggulingkan Raja Kelungkung. Negara merdeka terakhir di Nusantara. Baru pada puncak Perang Dunia Kedua, kendali Belanda atas Kepulauan Nusantara mencapai titik akhir dan maksimalnya.
Kesimpulannya sungguh ironis. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengakui jika bukan karena Belanda, negara Indonesia mungkin tidak akan pernah ada. Perasaan senasib dan sepenanggungan tercipta akibat sama-sama ditindas oleh Belanda. Sebelum kedatangan orang-orang Eropa, banyak kelompok di Kepulauan Nusantara telah terbagi menjadi kesultanan, negara swapraja, dan suku-suku mereka sendiri. Hanya ketika di bawah kerajaan Sriwijaya dan Majapahitlah, Nusantara pernah bersatu di bawah satu kekuasaan. Namun, pada akhir abad ke-20, ratusan peradaban unik di seluruh pulau-pulau terluar telah terikat bersama di bawah satu perjuangan bersama, perjuangan melawan penindasan Belanda. Atas dasar pengalaman bersama inilah, para pendiri bangsa di abad ke-20 seperti Bung Karno, Bung Hatta, Sultan Syahrir, Tan Malaka, H.M. Yamin, dan lain-lain memanfaatkannya untuk menggalang kekuatan menuju kebebasan melawan penjajah.